Bun. Assalamualaikum. Wis krungu. Mbak niki kanca-kanca silaturahmi saking masjid. Nggih, Terus saya nggih. Nggih, monggo. Ngaji. Oh, nggih, Mbak. Mungkin ditutupi, Mbak. Nggih, mriki mawon, Mbak. Ben Oh, ya Kang. mriki mawon mungkin ben menak. Ya, alhamdulillah, Mbak. Niki kula sak kanca niki berangkat saking Masjid Darul Qaror. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, nah niki kula tepang nami kula Tarno, berkenan nggih. Nggih, Mbak Bu Sandi. Nggih, alhamdulillah, tepang. Lah niki masjid niki gadah program nggih menika napa niku ngendangi sederek muslim. Lah bahwa kula kaliyan jenengan iki kan sederek muslim karena di dalam hati ini wonten kalimat la ilaha illallah. Kalau di dalam hati ini ada kalimat la ilaha illallah, maka kita itu saudara. Itu bukan saudara kandung tapi saudara Islam. Dan inilah sesama saudara niku ada tanggung jawabnya. Pertama nggih saling mendoakan, nomor kalih saling silaturahim ngeten niki, nomor 3 nggih saling menasihati pentingipun akhirat. Bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Nggih. Dunia niki sedaya sampun paham keperluan dunia niki nggih sandang pangan, papan niki sedaya paham kalau kerja ngeten niku langsung otomatis. Tapi nek akhirat perkara akhirat yang selama-lamanya itu jarang yang apa itu memperhatikan. Jadi penting ini apa itu bahwa akhirat ini ada permasalahan yang selama-lamanya, maka diantaranya butuh bekal yang apa? Bekal nggih iman, amal soleh. Sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau takut ini tidak ada iman di dalam hatinya, maka rasa takutnya itu kurang ada, ini Mbak. Jadi untuk meningkatkan iman kita ini, maka kita itu butuh usaha. Di antara usahanya nggih saling membicarakan pentingipun akhirat. Jadi kalau manusia ketemu manusia atau saudaranya yang ini bertemu kemudian membicarakan pentingipun akhirat, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya itu imannya meningkat gitu. Kemudian tapi sebaliknya kalau ketemu manusia kemudian yang dibicarakan itu adalah kebesaran dunia, kebesaran apa itu mencari harta seperti itu iman di dalam hatinya itu lemah gitu. Dan maka biar iman kita itu istiqomah, maka kita apa itu bicarakan setiap saat. Bagaimana setiap apa yang kita lihat itu yang kita ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala karena semua ini adalah apa ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini adalah ciptaannya Allah, semuanya diciptakan. Allah itu zat yang maha esa, yang maha kuasa gitu. Tidak ada apa. Nah, inilah maka di antara niki rencana usaha niki belajar nih buatan belajar pripun bagaimana di dalam hatinya itu imannya itu agar meningkat. Karena kalau tidak ada usaha mungkin seperti nopo niku tanaman itu lama-lama ini kalau tidak ada disirami akan layu-layu tuh. Ya. Pertama kelihatannya itu pohon besar seperti nopo mbah niku hutan. Hutan. Dakwah itu enggak ngeten niku mbah, dakwah kados air hujan. Semuanya itu disirami semuanya masyarakat di mana lah. Tapi kalau nggak ada dakwah, nggak ada menyampaikan agama, mengajak seperti ini, mungkin lama-lama itu agama itu akan berkurang. Seperti tadi kalau pohonnya besar-besar, kalau kering kemarau ini yang rontok pertama bukan pohon yang besar itu, yang rontok pertama apa? Rumput-rumput yang di pinggir itu kering, ya rumput-rumput hilang, kemudian perdu-perdu semak-semak itu akan hilang, akan kering. Tapi lama-lama nanti pohon-pohon itu juga akan tumbang karena tidak ada siraman air, tidak ada nasihat-nasihat agama. Itulah maka pentingnya kita itu menghidupkan bagaimana setiap saat, setiap ketemu siapa saja ini selalu berbicara pentingipun akhirat. Nanti kalau setiap saat bertemu memperhatikan akhirat, inilah namanya iman sempurna. Jadi memperbanyak kalimat la ilaha illallah gitu. Dan itu juga maknanya menyampaikan perkara yang tidak ada Tuhan selain Allah, menyampaikan. Kalau diwiridkan insya Allah nanti suatu saat kalau kita meninggal dunia insya Allah kita sudah selesai wirid kita itu. Nah, tapi kalau kita sampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita sampaikan kepada orang, setiap ketemu orang kita sampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang berkuasa adalah Allah, seperti itu. Nanti kalau kita meninggal dunia, kemudian ada orang yang masih menyampaikan apa yang pernah kita sampaikan, apa itu amalan kita masih terbuka.
Inilah maka ini namanya ilmu jariah ya, jariah ilmu. Kalau kita punya uang ya bagaimana kita jariah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, itu nanti akan bisa menjadikan apa itu pegangan kita di alam akhirat akan terbuka terus setiap saat apa itu mendapatkan pahala-pahala. Dan inilah pentingnya pun akhiran mungkin jenengan alhamdulillah sedaya pun istiqomah lah niku nggih. Mungkin kareh rencang-rencange neten disampaikne jebarne diajak-ajak karena napa niku dakwah itu mengajak nggih Mbak. Dadi mboten kudu napa niku mondok puluhan tahun mboten. Dadi mengajak ayo ke masjid, monggo ke masjid ngeten niku dakwah namanipun. Dadi mungkin suatu saat kalau diterima napa niku dakwah kita niku insyaallah niku sudah cukup untuk kehidupan kita di akhirat. Karena iman yang sekecil biji zarah pun itu nanti akan diganti oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Inilah iman yang lurus. Nah, ini juga perlu meluruskan iman kita bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ini kemudian makhluk ini adalah ciptaan Allah. Bekerja itu yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah, bukan bekerja kita. Ini kadang-kadang kalau kita pergi ke sawah ini ada dua keyakinan bahwa sawah yang mendatangkan rezeki. Lah ini adalah keyakinan yang keliru. Nah, inilah maka kita itu juga belajar seperti itu. Kita luruskan kembali bahwa sawah ini adalah tempat kita bekerja itu untuk mencari usaha, tapi rezeki tetap yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka ini setiap saat kita kepada siapapun usaha bagaimana menyampaikan. Nggih, kalih ngobrol-ngobrol ten bun apa ten pundi ngaten niku insyaallah kalih ngajak-ngajak rencange dipun napa arahkan ke masjid atau ke musala ngaten niku. Kita insyaallah Bang ya. Nggih alhamdulillah Mbah ngaten mawon niki mungkin niki nggih mboten keadaan kalian niki adalah kumpulannya tiyang masjid menika, mungkin jenengan tampi biar barokah. Bareng napa niku dikasih Allah kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah itu semua berkah. Iya amin amin Mbah. Allah yang membalas. Iya amin Mbah. Pun cekap ngaten Mbak Umi. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, nggih. Mboten nikatan. Sami-sami Mbah.